Shalom jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dalam acara kita EJP Youth kali ini God's Way. Kita nih kedatangan narasumber lagi dari jemaat GB Agape. Ya, acara ini dipandu bersama saya Yosua dan juga teman saya Leo. Nah, di acara ini siapa nih? Jadi Narasumber kita nih. Sekarang tuh kita kedatangan narasumber lagi dari salah satu jemaat Agape juga ya. Betul. Yang namanya, kalau saya manggilnya Kojon. Ya, Kojon. Ya, dia ada salah satu jemaat yang bersedia juga ya buat membagikan kesaksian Betul. hidupnya di sini gitu, supaya bisa memberkati kita semua ya, baik jemaat maupun kita juga gitu ya Pak ya. Nah, tapi sebelum kita menyaksikan kesaksian dari Kojon itu, alangkah baiknya kalau kita semua tuh bisa, yang nonton tuh subscribe, comment, share, dan like, sekaligus juga tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi ya. Ya, notifikasi kalau jika kita mengupload video-video baru gitu. Ya. Dan dengan kalian subscribe juga bisa memotivasi kita untuk terus mengembangkan ya ide-ide untuk memberkati ya kalian juga video-video gitu. yang memberkati jemaat semua. Oke, gini aja sebelum kita mulai, enaknya Kojon perkenalkan nih. diri dulu coba. Perkenalkan diri dulu nih. Singkat aja nggak apa-apa sih. Ya, salam semuanya. Perkenalkan, saya John. Saya kebetulan jemaat di GB Agape sudah lama ya. Ya, sekian. Oke, sudah berkeluarga ya? Saya sudah berkeluarga. Ya, jadi cewek-cewek jangan ini ya. Sudah close. Oke. Nah, kita dengar nih Kojon punya satu cerita, apa sih yang Kojon alami. Mungkin saya sih sempat dengarnya dikit tentang ya agak lebih spiritual ya. Nah, yang saya dengar mimpi. Nah, tapi pengen tahu nih apa sih yang Kojon alami ini dalam mimpi ini. Nah, mungkin Kojon bisa cerita ke kita semua supaya bisa memberkati untuk apalagi terutama jemaat GB Agape ya, viewers kita. Boleh Kojon, nggak apa-apa, mungkin bisa Terima cerita. kasih untuk kesempatannya ya. Pada saat ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian. Ya, mungkin ini kesaksian ini semoga dapat menjadi berkat buat saya pribadi dan juga buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, ini kesaksian saya. Ya, mungkin bukan ya semacam ini mimpi ya. Ya, dulu dikata mimpi. Mimpi dari ini. Kejadian dari kesaksian ini Awalnya gimana nih? Ya, mungkin awalnya ini kejadian ini terjadi di bulan Agustus. Jadi berapa bulan yang lalu. Oh, masih baru masih dong. baru ya. Di mana bulan Agustus ya bertepatan juga dengan hari ulang tahun saya. Pas sekali. Pas momen ulang tahun. Ya. Pada saat momen ulang tahun ini biasa ya kalau kita memperingati ulang tahun ya, kita mungkin mulai dengan doa dulu ya. Mengucap syukur sama Tuhan. Tanggal 24 malam kebetulan saya berdoa sama keluarga, mengucap syukur karena Tuhan udah menambahkan 1 tahun umurnya. Ya. Apalagi masa pandemik gini ya, kita bersyukur kita masih sehat ya, untuk diberi kesempatan melayani ataupun ada dalam hadirat Tuhan ya. Bisa lanjut Kojon. Ya, saya mengucap syukur karena Tuhan udah menambahkan 1 tahun umur bagi saya. Di samping saya mengucap syukur juga, ternyata saya juga berdoa untuk pergumulan pribadi saya pas tanggal 24. Oh, ada make a wish kayaknya. Make a wish ya, semacam itu. Ya, oke. Ya, ada beberapa yang saya gumulkan, saya doakan. Ini mengenai kehidupan ya, pasti saya udah berumah tangga. Saya memikirkan untuk masa depan saya bagaimana, rumah tangga, keluarga ya. Terus juga untuk pekerjaan saya. Ya, untuk pekerjaan apakah saya di tempat manakah Tuhan akan menempatkan saya ke depan, atau bisnis apakah yang harus saya geluti. Jadi ruang lingkupnya
dunia ya, mungkin masih Masih permasalahan di dunia ya. Kita masih di dunia secara jadi. fisik ya. Iya, Tapi iya. nggak masalah ya, Tuhan sangat paham, kita percaya Iya. itu ya. Jadi sampai mengucap syukur juga mengajukan permohonan. Ya, Make egois. a wish, Sekaligus benar. ya. Ya. Jadi saya ada seperti itu permohonan saya dan saya serahkan kepada Tuhan untuk pergumulan saya. Waktu malam itu doa jam berapa? Jam 12 ya, 12 Oh, jadi malam. tepat sebelum Pas pergantian ulang tahun hari ya. mulai Iya. itu ya. Wow. Ya, oke. Biar pas Sebelum tiup timingnya. lilin berarti. Iya, tiup lilin dan make a wish, tapi make a wish ke Tuhan. Iya. Untuk Tuhan menjawab doa. Jadi Lalu? saya ya dalam doa itu memohon untuk Tuhan segera menjawab apa yang saya gumulkan, apa yang saya doakan. Berarti pergumulan saat itu memang itu juga yang mengganggu pikiran ya. Iya, Jadi salah memang satu. sampai kita bawa masuk dalam Doa. ya doa untuk permohonan ke Tuhan ya. Iya, itu yang Cukup ada tekanan nggak untuk stres atau pikiran? ya untuk stres ya ada juga ya, namanya manusia ya pasti merasakan stres atau ini, tapi ya tidak terlalu ini karena ada Tuhan Yesus Iya. ya. Iya. Terus lalu mungkin bisa ceritain saat setelah Ya, doa itu Setelah doa itu bersama-sama istri dan anak. ya istri udah ya sama istri anak. Setelah itu mereka istirahat. Ya saya juga setelah doa itu saya juga istirahat. Namun saya nggak bisa istirahat karena masih memikirkan walaupun sudah serahkan ke Tuhan, tapi masih Kepikiran. terngiang-ngiang kepikiran. Ya, pergumulan Ya. kita ya. Ya pergumulan apa yang saya gumulkan saya masih kepikiran. Terus kepikiran sampai saya istirahat tidur. Tapi dalam kepikiran itu pingin Tuhan kalau bisa Tuhan menjawab segera apa yang saya gumulkan. Ya itu yang saya panjatkan doa. Saya pikir. Lalu Setelah itu mungkin setelah tertidur tuh dapat sesuatu. mimpi itu atau gimana? Oh ya setelah tertidur ya mungkin saya memperkirakan kira-kira sekitar jam 3 atau jam 4 pagi ya. Ya. Ya saya memperkirakan saya bermimpi ya. Dalam mimpi ini seolah-olah saya berada di sebuah stadion seperti stadion sepak bola ya. Nah, dalam stadion sepak bola itu saya sedang mengikuti semacam ibadah sama beberapa jemaat yang lainnya ya. Gelora Bung Karno mungkin. Ya, Seperti itu stadion bola ya, ya besar. hampir mirip seperti stadion bola. Ya, stadion bola itu. Nah, jadi saya sama beberapa Seperti jemaat sedang KKR gitu ya? Ya, seperti KKR ya, seperti KKR itu. Jadi mengikuti ibadah, kita lagi mengikuti ibadah ya. Ya, semacam itu sih. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi gitu. Setelah apa itu yang apa yang terjadi? terjadi? Setelah saya ikut ibadah, ya pada saat itu kebetulan saya melihat almarhum ya Ibu Grace. Ibu Grace. Ya, mungkin. Ya, Ibu Grace Buat itu Sekedar informasi. pendiri ya, sekedar informasi, pendiri gereja GB Agape bersama Pak Abraham. Sudah sejak lama mendirikan GB Agape ya. Sejak 1996 ya. 96 ya, sejak 96 kurang lebih 96 sudah berdiri GB Agape. Lalu Ya, dilanjutkan. dilanjut. Saya melihat Ibu Grace ini dengan semangat ya penuh api-api dia berkhotbah. Ya, jadi ini wah saya sampai tertegun ya melihat almarhum Ibu Grace ini sedang berkhotbah dari podium dan saya duduk di bawah, dan dalam khotbahnya ini dia menyampaikan suatu pesan ya dari Tuhan atau semacam itu, bahwa pesannya ya di tengah kondisi pandemi ini merupakan sesuatu yang sepengetahuan Tuhan. Dan semuanya ini dalam kendali Tuhan katanya. Oh, berarti Berarti semua ini juga sudah dalam rencana Tuhan. dalam rencana Tuhan ya, Dan di ya bawah memang penguasaan Tuhan. penguasaan Jadi Tuhan. kadang manusia kan kita takut gitu Ya. ya apa yang terjadi ke depan. Tapi ya Padahal ini semua masih di bawah kendali Tuhan ya juga. Gitu. kita pikir benar-benar wah goyang gitu dunia Ya. ya. Seluruh dunia mengalami pandemi dan perekonomian terutama ya, mungkin beberapa orang merasakannya menurun. Tapi Ya. ya ternyata semua ada rencana Tuhan Ya, gitu ya. di balik ini Dalam semua penguasaan gitu. Tuhan. Jadi bisa lanjutkan. Ya, almarhum ya beliau mengatakan bahwa ini semua dalam kendali Tuhan, semua
ya sesuai rencana Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk umatnya katanya ya, di tengah kondisi seperti ini. Dan beliau mengajak untuk jemaat atau umatnya untuk kembali lagi ke Tuhan, kembali lebih dekat, lebih dalam, lebih intim bersekutu dengan Tuhan di masa-masa seperti ini. Oke, berarti dalam mimpi itu Ibu Grace ini langsung menyampaikan pesan itu ya? Iya, pada pesan dalam khotbahnya. Ko Jon. Oh, dalam khotbahnya. Dalam Jadi khotbahnya. nggak langsung Jadi nggak bicara. langsung gitu ya. Iya, dalam Jadi dalam khotbahnya khotbah itu menyampaikan pesan Tuhan. bahwa semua ini dalam kendali Tuhan, kondisi yang terjadi saat ini atas bangsa kita maupun seluruh dunia, semuanya dalam sepengetahuan Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Itu juga ia juga mengajak bahwa agar umatnya kembali ke Tuhan untuk lebih dalam, lebih intim, lebih dekat lagi ya untuk dalam Tuhan. Dan dia mengajak kita untuk naik ke gunung Tuhan yang kudus ya. Seperti itu. Jadi punya tujuan mungkin lewat pandemik ini supaya setiap kita diingatkan ya untuk bahwa mencari Tuhan kembali, lebih intim dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita pikir sudah gereja tapi belum intim sebenarnya mungkin ya ke Tuhan. Masih harus dieratkan ya lewat doa pribadi mungkin ya, lewat kita punya waktu lebih lagi untuk mencari hadirat Tuhan ya. Seperti itu ya mungkin Ko Jon. Bahkan dalam khotbahnya beliau almarhum ya, ia mencontohkan ya, apabila seorang pengusaha ya yang dulu begitu sibuk dalam kotanya, begitu sibuk, sekarang mungkin dengan kondisi gini, dengan pandemi ini, omset usaha pasti turun, bahkan tidak ada omset. Ataupun seorang pegawai atau karyawan di mana harus bekerja dari rumah, tidak sesibuk seperti dulu, atau bahkan yang mungkin dipecat atau tidak bekerja ya, sehingga mempunyai banyak waktu luang di rumah ya, atau kita tidak aktivitas kurang banyak ya, jadi mempunyai banyak waktu luang. Kata beliau, gunakanlah waktu itu untuk intim bersekutu atau lebih dalam nama Tuhan, kata beliau. Dan seperti itu ya, beliau mengajak supaya kita lebih dalam intim dengan Tuhan. Jadi mungkin maksudnya nggak ada alasan lagi sibuk lah atau gimana gitu ya. Betul, jadi Tuhan meniadakan semua ya, minimal beristirahat. Kesibukan kita ya. Banyak hal kita pakai alasan sibuk untuk tidak mencari Tuhan ya. Tapi dengan kondisi di sini dunia diharapkan seperti benar-benar nganggur gitu ya. Jadi memang harus cari Tuhan gitu. Cari hadirat Tuhan, pasti ada waktu gitu. Nah, Tuhan menyediakan waktu-waktu ini ternyata ya. Dan bahkan ya berkata, jika dulu sebelumnya waktu kita 15 menit, hanya 15 menit untuk doa malam, sekarang tingkatkanlah menjadi 30 menit, atau dulu 1 jam, sekarang tingkatkan menjadi 2 jam. Jadi banyak waktu dipakai untuk, dia menyuruh agar jemaat untuk bersekutu lebih dalam, lebih lama lagi di hadirat Tuhan. Betul. Yang saya tangkap juga mungkin beberapa viewers GBI Agape mungkin pernah dengar juga dari beberapa hamba Tuhan bahwa masa-masa ini memang kita disuruh mempersiapkan diri ya untuk mendekat kepada Tuhan. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya, tapi ya mungkin dalam benak saya sih, kalau saya sih bertanya ya, kenapa harus mempersiapkan diri? Berarti something happen the next gitu ya, sesuatu yang akan terjadi berikutnya. Ya mungkin saya tidak tahu apakah baik atau buruk, tapi ya Alkitab juga menceritakan bahwa keadaan dunia kan makin hari semakin jahat ya. Cuman ya kita berpikir positif juga sih sama Tuhan, bahwa Tuhan sudah akan menyediakan yang terbaik bagi kita ya, melindungi kita. Tapi ya mungkin Tuhan pengennya kita masuk ada dalam lindungan Tuhan, jadi nggak keluar dari jalur Tuhan. Makanya lewat kita dekat sama Tuhan ya. Nah, mungkin seperti itu ya Ko Jon ya. Terus itu. Selanjutnya habis Koko dapat mimpi itu nih, ini masih lanjut ya. Oh ya, oke. Bisa dalam cerita. Mimpi ini juga beliau ya almarhum menanyakan kepada jemaat dalam mimpi itu ya. Menanyakan. Maukah kalian untuk kembali bersekutu dengan Tuhan ya, kembali lebih intim, lebih dalam dengan Tuhan. Ketika itu juga saya dalam mimpi, saya kan ketika itu duduk ya, saya langsung bangun berdiri dan saya berteriak amin.
Ya, saya dalam ibadah semacam mimpi itu Semacam saya KKR gitu ya. Iya, semacam itu saya berteriak amin. Dan selain saya berteriak juga ada suara-suara lain juga, jemaat yang lain berteriak juga amin. Namun saya heran ketika saya amin begitu keras dan suara di sekitarnya aminnya dari yang lainnya suaranya kecil aminnya. Bahkan seperti bergumam gitu. Amin. Jadi tidak jelas jadi, gitu ya. Gak jelas, kecil. Saya bangun diri saya kok sendiri yang berteriak keras Amin ya. aminnya. Saya jadi Iya. kaget gitu, seperti saya sendiri gitu. Saya berteriak seperti itu, amin. Saya jadi tanda tanya, oh kenapa suara bergumam. Tapi saya tahu bahwa di sekitar situ Banyak orang gitu. banyak orang. Tapi Ya, kenapa kecil suaranya ya, malah bergumam? kenapa kecil suaranya. Dan saya kaget. Lalu saya tanya ke Roh Kudus ya. Dalam mimpi itu ya? itu saya langsung bertanya, Langsung Roh Kudus bertanya. kenapa ini seperti kejadian kondisi seperti ini. Saya teriak amin, tapi yang Yang sekitar lain yang malah. lainnya Berarti kurang bersemangat kurang gitu ya. bersemangat, bahkan semacam orang bergumam ya. Iya. Jadi amin, jadi mulut tuh agak seperti tertutup Kayak tapi setengah-setengah setengah gitu. tapi amin. Nah, dan saya melihat di sekelilingnya, ya, saya tanya Roh Kudus kenapa ini, lalu semacam ada roh dalam mimpi itu Roh Kudus ya mungkin ya. Ya, ada Roh Kudus Dia menyampaikan. bilang lihatlah sekeliling kamu dalam mimpi itu ya. Saya melihat sekeliling saya melihat ke atas kan stadion ya. Kondisi cuaca seperti mendung ya. Mendung. Terus saya lebih kaget lagi kok gak ada orang ternyata dalam stadion itu. Tapi kosong saya ya. percaya ada orang, tapi Begitu melihat lagi di bawah ya, kan stadion kan biasa duduk tuh kan bertingkat gitu. bertingkat-tingkat ya. Nah, mungkin ada di bawah, tapi saya nggak lihat kok yang sepentaran ini kok nggak ada gitu ya, maksudnya sebaris saya tuh nggak ada. Tapi saya mungkin di bawah ada ya. Saya kaget seperti itu. Saya bertanya Roh Kudus, tolonglah ini kenapa berikan pengertian kondisi ini seperti apa nih ya. Dalam mimpi itu juga semacam saya dapat semacam dikasih pengertian sama Roh Kudus. Dan kondisi mendung ini mengabarkan seperti kondisi saat ini, di mana mungkin saat ini orang kan lebih kondisinya kurang memungkinkan ya, lebih arah nggak optimis ya seperti dulu ya. Sekarang orang-orang lebih banyak keluhan negatif. Kondisi juga pandemi ini ya membuat segala sesuatu tuh terasa mendung, baik dunia usaha, dunia kerja, atau sekolah atau apapun, kondisinya tidak memungkinkan ya. Bahkan kita juga gereja juga seperti itu. Iya, kondisi ini cukup berat. Cukup berat juga ya dialami. Dengan suasana mendung ini itu menandakan kondisi saat ini. Ya, terus kedua, Tuhan kenapa ini suara mengatakan aminnya tidak keras ya, seperti orang yang bergumam ya dalam hati, atau yang kelihatan suara kecil ya. Saya dikasih pengertian bahwa di tengah kondisi ini banyak dari kita sekalian ya, kadang-kadang kita kondisi yang mendesak menekan kita sehingga kita untuk mengaminin firman Tuhan itu kurang ya. Kita Melemah kurang iman. tegas, kurang yakin akan Iman kita melemah. imannya melemah di tengah kondisi seperti itu. Jadi itu yang menghambat kita mengatakan yes atau amin atas firman Tuhan. Harusnya kita lebih yakin atau amin atas firman Tuhan. Itu yang saya dapat tangkap Dari Roh Kudus ya. dari Roh Kudus gitu. Lalu saya doa lagi, Tuhan dalam mimpi ini, Tuhan berikan lagi apa yang jadi pengertian, apa yang jadi kehendak-Mu atau mau-Mu dalam hidup kami ya. Dan seketika itu saya bangun dari mimpi. Ya, setelah saya lihat jam, kira-kira jam 4 ya. Jam 4. Berarti cepet juga ya, sejam ya berarti. Iya, jam 4 saya bangun dan saya langsung seperti digerakkan untuk suruh berdoa kembali lagi gitu, untuk menanyakan lagi Tuhan. Oh, seperti itu. Berarti rema yang didapat berarti pertama gimana kok? Kalau saya sih nangkep mimpinya ya berarti lagi menggambarkan kondisi jemaat sekarang. Ya saya nggak tahu apakah itu GBI AGP saja atau secara karena ini kan keseluruhan ya. Mimpi tentang Ibu Grace ya, salah satu ya ini hamba Tuhan, pendiri juga gembala pertama, Ibu Gembala dari GBI AGP yang pertama ya, yang
memang juga jadi gembala kita juga semua, ataukah mungkin Ya, termasuk buat kondisi seluruh jemaat jemaat. seluruh anak-anak Tuhan ya. Berarti mimpi itu lagi menggambarkan kondisi kita. Kenapa kita ya di saat-saat ini banyak anak Tuhan mengalami imannya lemah mungkin ya. Ya, mungkin seperti Mungkin lewat Dengan mimpi kondisi itu. juga yang mendung mungkin Ya, dengan kondisi dunia yang ini mendung gitu ya seperti saat ini, banyak kesusahan-kesusahan, tapi kita anak-anak Tuhan mungkin kita fokusnya pada kesusahan kita Ya. masing-masing. Padahal di balik itu semua harusnya kita semakin mendekatkan diri Betul. dengan Tuhan gitu. Padahal di saat itu mungkin ya itu soal mengamini firman ya, Hmm. akhirnya melemah, akhirnya imannya lemah. Jadi kita tidak yakin lagi bahwa ada pertolongan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan menjanjikan perlindungan dan pertolongan ya buat kita anak-anak Tuhan yang percaya. Lalu menurut Ko John waktu itu feelingnya gimana sih waktu setelah mimpi itu? Pas bangun gitu. Padahal kan apa yang digumulkan kan nggak itu gitu. Iya, saya Aneh juga ya. aneh. Jadi bukan kalau kita kan mimpi sesuatu kata orang itu karena kita banyak kepikiran itu gitu. Padahal ini enggak, kita Beda kepikiran jauh lain, gitu. mimpinya lain. Nah Iya. ini apa sih feelingnya? Feelingnya ya mungkin semalam sebelumnya kan saya berdoa lebih untuk kebutuhan pribadi Iya. saya Ya, dan keluarga. untuk pergumulan apa yang pribadi ya, pergumulan keluarga, pribadi masa ya. depan ya. Tapi begitu bangun Mengenai itu, mimpi mengenai hal ini, saya kaget, Tuhan kok jawabnya seperti ini ya. Apa mungkin ya satu buat teguran buat saya. Karena mungkin kondisi gini saya mungkin memikirkan pribadi saya atau kebutuhan saya atau kepentingan saya. Namun Tuhan mengajarkan untuk kembali ke hadirat Tuhan lagi, lebih dalam, lebih dekat ke Tuhan lagi dengan melalui mimpi ini. Dan setelah saya bangun ini, saya lanjut Berdoa. doa lagi. Dengan saya doa, saya bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Karena sempat sebelum saya bangun dari mimpi, saya tanya Tuhan tolong berikan suatu pengertian lagi apa arti dari mimpi tadi, atau apa yang harus saya lakukan, atau kedepannya seperti apa ya. Saya berdoa gitu, ketika saya bangun, saya kembali lagi berdoa, dan dalam doa itu saya semacam digerakkan Tuhan ya untuk membuka ya, sekarang ada channel YouTube ya, mungkin ya ada firman atau apa ya, saya membuka di situ pas Tuhan sepertinya memilih harus ini yang dibuka ya. Iya. Oh jadi Dibagikan waktu gitu itu cari channel Cari YouTube saya yang cari buka, tentang firman langsung ya. ada firman ya. Jadi Tuhan menggerakkan untuk membuka channel itu. Oke. Ya, saya Lalu apa yang disampaikan mungkin di situ? disampaikan, dan ini dalam hati ya, nanti kamu akan menemukan jawaban di sini. Seperti dalam hati saya ada berbicara seperti itu. Ada yang suara berbicara. Nanti kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaan kamu yang tadi yang belum selesai. Akhirnya saya dalam firman itu, khotbah itu itu tentang kembali ke hati Bapa ya. Kembali ke hati Hati Bapa. Bapa ya. Ya intinya seperti itu ya. Saya judulnya lupa juga. Iya, iya. Ya kembali ke hati Bapa, dan ya ambil dalam ada firman yang dibagikan. Boleh Boleh. dibagikan aja firman. Boleh kok. Ya, Mungkin enggak, dibagikan firman ini firman yang jadi remas. Jadi remaya yang begitu saya dapat setelah saya doa, saya minta penjelasan Tuhan. Dalam doa itu Tuhan suruh membuka dalam satu channel YouTube, dan ada suara bilang, inilah nanti kamu akan mendapatkan, kamu akan firman ini akan menjawab dari apa yang kamu doakan. Apa yang jadi pergumulan? Pergumulan Boleh kita dibaca? Ya, boleh dibaca. Mungkin Ya ini tentang di Wahyu 2 ya. Wahyu 2 ya. Wahyu 2 ini cerita tentang kepada jemaat di Efesus ya. Oke. Ini kan ada 7 jemaat ya kalau nggak salah ya. Ya, 7 jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan lain-lain ya. Dalam ini ayat 2 ya, mungkin saya bisa saya boleh dibaca bacakannya. nggak apa-apa keras. Ya, sama-sama Wahyu kita lihat. 2 ayat 2 ya. Boleh. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah
dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, seperti ini firman-Nya. Cukup keras ya Ya, firman-nya. cukup keras ya. Ini mengajak, di situ dibukakan bahwa dalam firman itu mengajak untuk kembali lagi untuk kasih mula-mula lagi kepada Bapa ya. Iya. Seperti itu kembali ya. Walaupun Ya. mungkin kita kelihatan bergereja atau apa, ya, tapi kan Tuhan lebih tahu hati kita ya. Betul, apakah Pingin kita sungguh-sungguh ya sama Tuhan ingin Tuhan kita atau lebih enggak. sungguh-sungguh lah, kita kembali jatuh cinta pada Tuhan secara sungguh-sungguh. Terus di ayat berikutnya lagi itu, Tuhan, apabila kita telah bersungguh-sungguh pada Tuhan, maka di sini ayat yang ke Wahyu 2 ayat 7b ya. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi apabila kita udah bersekutu kembali ke Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita makan pohon kehidupan. Ya, kita mengenal ya ada dua pohon ya di taman Firdaus, pohon pengetahuan yang baik dan salah ya, dan pohon kehidupan ya. Pohon kehidupan. Ada yang kita belum makan ya, Ya, yaitu pohon kehidupan ya itu. Ya. Dan Tuhan berjanji akan memberi apabila kita dekat bersekutu kembali ke Tuhan, Tuhan akan memberi pohon makan dari pohon kehidupan. Di tengah kondisi yang seperti ini ya, pandemi, Betul. susah, Tuhan menjanjikan hal itu seperti Oke, itu. ada janji kehidupan buat Janji kehidupan buat umat-umat. umat-umatnya yang bersekutu kembali hadirat Oke, Tuhan. wow. Wow. Jadi dari firman-nya sebagai teguran ya untuk kita kembali kepada kasih mula-mula ya. Jemaat Tuhan mungkin lewat kesaksian, lewat mimpi yang diceritakan Ko John ini, kita dapat teguran dari Tuhan untuk kembali lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan memang supaya iman kita nggak semakin lemah ya dalam kondisi pandemik ini. Segala bidang usaha mungkin beberapa mengalami penurunan, ada yang ngalamin masalah ya, tapi ya itu Tuhan menjanjikan kehidupan ya. Saya sih pernah dengar ayat juga ya, carilah aku maka kamu akan hidup ya, ayat firman-Nya. Berarti cari Tuhan maka kita akan hidup. Ya, entah Tuhan punya segala cara untuk membuat kita diberkati ya. Ya walaupun bukan berkat yang kita bayang-bayang yang Enak-enak mewah ya, gimana bukan gitu. maksudnya berkat itu termasuk kesehatan ya, damai sejahtera dalam keluarga. Itu suatu berkat loh, ya kan? Kesehatan juga udah berkat paling top loh. Orang kalau udah sakit, segala harta akan disumbangkan untuk kesehatan kan. Makanya kesehatan itu merupakan berkat yang wow dari Tuhan juga. Kadang kita nggak sadar. Tapi ya mungkin sekarang ya benar juga sih, kita disuruh diajak kembali kepada kasih mula-mula ya viewers ya. Mungkin kita akan semakin cari Tuhan lebih dekat lagi ya. Oh ya Ko John, punya lagu nggak apa yang kira-kira jadi rema dalam kehidupan yang favorit lah ya, benar Yang yang menyentuh gitu dengan waktu Koko mendapatkan kesaksian ini ya, gitu kesaksian mimpi. Ada nggak lagu yang menurut Ko John jadi rema yang sering dinyanyikan atau sering lagu ini memberkati? Pas banget gitu. Ya, memberkati banget ya. Gitu. Ya, ada lagu yang selalu menemani saya ya, waktu sebelum-sebelumnya ya, maupun dalam kondisi ini. Yang judul lagunya Bersamamu Bapa. Dalam lagu ini, Apa yang dirasakan sih? apa yang saya dengar lagu dapatkan ini? lewat lagu ini ya sungguh memberkati ya. Kita dengan bersamamu Bapa, kita akan menjadi tenang, kita menjadi kuat, dan Ia selalu bersama. Walaupun di setiap musim kehidupan ya, Oh dalam iya, setiap kehidupan musim kita, musim kehidupan. kehidupannya ada musimnya baik, ada musimnya kurang baik, tapi Tuhan selalu berserta kita, dan Dia akan menjanjikan kemenangan buat kita. Dan itu saya udah alami mungkin dalam kehidupan saya sebelumnya. Tuhan selalu menyertai begitu. Tuhan luar tidak pernah biasa. tinggalin kita. Tak Ya, pernah makanya tinggalin ya. Begitu juga untuk umat sekarang atau jemaat Ya. sekarang ya. viewers semua Viewers, percaya Tuhan akan selalu menyertai kita ya. Iya. Makanya dalam mimpi itu juga kondisi pandemik ini semua dalam kendali Tuhan ya tadi Iya, yang semua disebutkan. dalam kendali Semua Tuhan. dalam kendali Tuhan. Jadi jemaat semua jangan takut. Kondisi dunia sekarang semua dalam kendali Tuhan. Gitu. Oke, viewers jemaat Agape, sekian acara ini.
Semoga kesaksian ini memberkati ya, memberkati kita semua makin teguh di dalam Tuhan, dan kita makin mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan ya. Nah, sebelum kita akhiri, nanti kita akan dengar satu pujian juga bersamamu Bapak yang nanti dibawakan oleh Youth Agape ya, tim musiknya. Oke. Nanti mungkin kita bisa nyanyi sama-sama ataupun bisa belajar lagu ini ya. Terima kasih untuk menonton acara ini. Oke, Tuhan memberkati semua. Jemaat GB Agape. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah